Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris. Kali ini gue akan mereview film animasi terlaris atau yang paling pendapatan yang paling banyak lah sepanjang masa. Apakah layak gitu untuk dapat pendapatan sebesar itu dan menjadi film animasi terlaris sepanjang masa lah bisa dibilang. Menurut gue sih layak aja sih menurut gue, karena ketika gue nonton jujur gue terkesima banget sih sama animasinya ya. Kualitas animasi dari China gila banget, luar biasa sih anjir. Ini kayaknya film animasi pertama China yang gue tonton gitu ya. Gue kepo aja sih kenapa sih dia bisa dapat sebanyak itu, selain China memang market untuk filmnya gokil gitu ya. Tapi emang gue pengen lihat apakah dia pantas untuk mendapatkan itu, dan menurut gue pantas aja sih karena gila bro, animasinya menurut gue itu udah standarnya udah Hollywood, udah bisa bisa diadu lah, atau mungkin bisa di atasnya menurut gue dari segi animasinya ya. Animasinya gila banget sih, detail banget, terus juga pergerakan karakternya, ekspresinya, aduh itu actingnya bagus banget menurut gue sih. Animatornya gila sih, actingnya jago banget, bagaimana dia menggambarkan suatu ekspresi itu, dan itu membuat film ini jadi lucu banget guys. Sumpah filmnya lucu banget, salah satunya tuh gara-gara animasinya, terus dibantu dengan dialognya juga, reference jokes-jokesnya dipakai sama sutradara di film ini juga lucu banget. Jadi gue suka banget sih. Ini salah satu Nesha 2 ini adalah salah satu film animasi terlucu yang pernah gue tonton sih. Salah satunya. Dari awal lu nonton masuk ke bioskop, opening gitu ya, nyeritain plotnya dari Nesha 1 gitu. Itu aja udah lucu banget anjir. Lucu banget. Terus mungkin gue pengen sampein juga ya, mungkin ada beberapa kalian yang nonton, gue sekalian disclaimer juga kalau gue sama sekali nggak tahu tentang mitosnya dunia si Nesha dan Necha, gimana sih bacanya gue juga nggak paham ya. Yang bener kalau salah minta maaf dan kalian bisa koreksi juga di bawah. Nesha, mungkin gue akan bilangnya Nesha di sekarang ini. Gue nggak nonton yang pertama, jadi gue bener-bener langsung ke bioskop, langsung nonton aja lah. Jadi gue mewakilkan kalian yang pengen nonton, yang nggak nonton yang pertama dan nggak tahu apa-apa sama mitosnya di ceritanya si Nesha gitulah. Nah gue nonton ke situ, jadi apakah menurut gue lu bisa langsung nonton yang kedua atau enggak? Menurut gue jawabannya iya dan tidak sih. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga. Jadi iya, sebenarnya kalau nonton yang kedua langsung, menurut gue lu bisa mengerti sih, karena gue bisa mengerti gitu. Dan meskipun gak digambarkan secara detail ya oleh sutradara yang terjadi di Nesha 1 seperti apa, cuma dengan dialog dan chemistry yang terjadi antar karakter, itu lu bisa narik garis sendiri lah kira-kira yang terjadi di yang pertama tuh apa gitu. Tapi menurut gue sangat merekomendasikan lu untuk nonton yang pertama. Menurut gue itu lumayan wajib lah, karena karakternya di Nesha ini banyak banget ya, gila banyak banget, dan menurut gue akan sangat membantu kalau lu udah kenal duluan gitu. Jadi lu gak perlu mikir dua kali. Dan kalau lu belum nonton dan udah nonton yang kedua, gue yakin lu pasti penasaran sama yang pertama. Karena bagus banget, gila, gue juga jadi penasaran sama yang pertama. Ketika gue nonton yang kedua, anjir epic banget cuy. Gue jadi pengen tahu gitu kisah Nesha yang sebelumnya seperti apa. Karena di sini juga ada callbacknya juga kan ke film yang pertama, ditunjukin di film yang kedua ini beberapa callback ke film yang pertama gitu. Dan gue ngeliat menarik juga yang pertama ya, kayak diputar ulang gitu beberapa scene-nya flashback gitu. Itu seru sih. Terus kalau dari segi action, waduh, actionnya gila banget. Actionnya gokil anjir, gokil banget. Apalagi di ending gitu, endingnya gila banget sih. Gue bener-bener kalau dibilang di ujung tempat duduk bro, pas di endingnya bener-bener gak bisa nyender gitu, karena seru banget di endingnya actionnya. Terus juga actionnya menurut gue luar biasa sih, menurut gue fresh. Setiap action tuh berbeda guys, jadi nggak ada bilang repetisme, itu ada yang sih katakan. Jadi nggak repetitif lah bisa dibilang actionnya. Jadi lu kalau nonton action misalkan di scene pertama sama action di scene kedua, bener-bener nggak ada yang sama, nggak repetitif, semua tuh terasa baru dan terasa fresh, dan bikin lu jadi kayak terkesima, anjir ngeliat actionnya bagus-bagus banget, bener-bener fresh semuanya, kreatif gitu, unik-unik. Terus kalau ngomongin plotnya bagaimana nih, plotnya, ceritanya, nah ini juga kenapa kalian harus nonton yang pertama, karena ini bener-bener harusnya sih lanjutan bener-bener dari yang pertama, karena scene awalnya aja tuh membangkitkan tubuh Nesha yang hancur, yang udah nggak ada fisiknya, dibikin lagi gitu. Jadi bener-bener lanjutan banget dari yang ke satu gitu. Dan ceritanya sebenarnya kalau dibilang
Nesha itu film anak-anak, menurut gue enggak juga sih, karena ceritanya cukup kompleks, karakternya banyak dan bagus dan dalam gitu ya. Jadi orang dewasa kayak kita gitu masih sangat bisa menikmati gitu, dengan banyak layernya lah filmnya. Jadi anak kecil bisa menikmati sisi entengnya, lightnya, ketawa-ketawanya, kita bisa menikmati sisi karakternya yang cukup dalam gitu. Masing-masing karakter punya desain yang keren, personality yang keren gitu, beda-beda semua. Ada yang kocak, ada yang serius, tapi yang serius juga tidak sengaja bisa jadi kocak gitu, dan semuanya ngeblend jadi satu di film ini, dan bagus banget sih menurut gue. Sebenarnya plotnya lumayan simple, jadi si Nesha dan Aubing yang lagi recovery gitu untuk badinya menjadi physical form lagi, dia diminta untuk ke suatu tempat untuk ngambil suatu lah biar bunga lotusnya bisa ngembang lagi dan Aubing punya tubuh fisikal lagi gitu. Nah mereka melakukan itu biar si Centang Pass ini sebuah daerah gitu yang nggak diserang lah intinya. Jadi nggak ada peperangan di situ. Intinya seperti itu. Cuma ya plotnya lumayan berkembang dan ada twist di sana sini. Menurut gue lumayan oke juga sih, twistnya lumayan seru gitu ya. Jadi ini recommended banget sih menurut gue. Nesha salah satu film animasi yang paling gokil gitu di tahun ini mungkin ya. Bagus banget sih, menurut gue bagus banget. Semuanya simulasi air, partikel, perang. Ini kan temanya kolosal epic gitu ya, khas China. Ada satu frame tuh isinya ribuan orang bro, berperang bro. Dan itu keren banget menurut gue. Seru dah pokoknya dah, endingnya gokil banget. Terus juga ada mid credits ya guys ya di ending, jadi kalian jangan pulang dulu karena menurut gue itulah mid credits terkocak sepanjang masa anjir. Gue nginget aja malah ketawa anjir, kocak banget dah. Mid credits terlucu sepanjang masa menurut gue yang pernah gue lihat. Gue rasa udah cukup, kalian sudah bosan mendengar pujian dari gue. Jadi ya itu aja review gue untuk Nesha 2. Wajib banget kalian tonton. Kalian tonton dulu yang pertama karena gue cek di Ikigi ada. Kalian tinggal langganan nonton yang pertama baru nonton yang kedua. Itu adalah full experience Nesha. Dan gue pengen takut spoiler sih, jadi gak usah lah. Itu aja review dari Sinema Tengah Malam untuk Nesha 2. Sangat-sangat rekomendasi. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.